Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Rahma di pembelajaran hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10. Ya, kita akan mempelajari mengenai hakikat bangsa dan negara. Sebelum dimulai, Ibu mengingatkan bagi kalian semua yang belum mengisi link absensi pada Google Classroom, silahkan dibuka Google Classroom-nya, kemudian diisi link absensi pada hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Dibuka slide PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom tentang PKN bab pertama, yaitu hakikat bangsa dan negara. Ya. Pada kesempatan kali ini Ibu sampaikan dulu standar kompetensinya, yaitu memahami hakikat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya bisa dibaca, ada 4 item, ya. Ini adalah harapan capaian-capaian dari pembelajaran kita pada bab ini. Oke, langsung masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini ada sebuah quotes dari Insinyur Soekarno. Apakah itu kata-katanya? Ya, kata-katanya adalah: bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadi, selama bangsa kita tidak percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai bangsa yang merdeka. Quotes yang bagus untuk hari ini. Kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, ya. Ini adalah hal yang pertama, yaitu hakikat bangsa. Ibu mengutip dari 2 ahli, ya, ada Otto Bauer dan Ernest Renan. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakteristik tersebut tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Ya. Jadi menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Nah, karakter ini tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Yang selanjutnya ada Ernest Renan. Nah, menurut Ernest Renan, bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari 2 hal, yaitu rakyat yang bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang mempunyai kemauan untuk hidup menyatu bersama. Ya, ini adalah hakikat bangsa dari Ernest Renan. Jadi dapat kita simpulkan, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya memiliki asal-usul keturunan yang sama. Ini adalah hakikat dari bangsa. Ya, kelompok manusia yang memiliki identitas kesamaan, ya, identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Ini adalah bangsa. Nah, apa itu unsur terbentuknya suatu bangsa? Di sini ada 5 hal, ya. 5 hal unsur terbentuknya suatu bangsa. Yang pertama adalah kesatuan nasib, ya. Nasib mempersatukan mereka sebagai sama-sama bangsa yang mungkin sama-sama bangsa yang terjajah, ya. Yang kedua, kesatuan sejarah, ya. Mereka memiliki kesatuan sejarah. Yang ketiga, kesatuan wilayah, biasanya disatukan oleh wilayah yang saling berdekatan, ya. Itu adalah suatu bangsa. Kemudian hal yang keempat adalah kesatuan suku, budaya, agama. Ya, biasanya mirip-mirip nih orang-orang yang berada di suatu bangsa tersebut. Dan yang terakhir adalah pastinya kemauan mereka untuk bersatu, ya. Contohnya adalah ASEAN, ya. Itu terbentuk dari bangsa yang memiliki latar belakang nasib yang sama. Walaupun tidak benar-benar sama, ya. Mereka sama-sama bangsa yang terjajah, walaupun ada beberapa bangsa yang tidak terjajah. Seperti yang kita ketahui,
wilayah ASEAN itu ada dalam satu wilayah Asia Tenggara. Orangnya juga mirip-mirip ya, hampir semuanya rumpun Melayu, dan mereka memiliki kemauan untuk bersatu. Itu adalah suatu bangsa ya. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah negara. Negara itu apa? Negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Itu adalah pengertian dari negara. Langsung saja kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini ada sifat hakikat negara. Ada Ibu Miriam Budiarjo, dia adalah ahli ilmu politik yang berpendapat bahwa negara itu memiliki sifat hakikat. Ada 3 sifat hakikat negara. Yang pertama itu memaksa. Apa maksudnya memaksa? Memaksa di sini negara memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan memakai kekerasan secara fisik dan legal, ya. Jadi untuk menegakkan ketertiban di suatu negara, negara itu berhak menggunakan kekerasan secara fisik, dan itu sifatnya legal dan memaksa, ya. Itu adalah sifat negara yang pertama, yaitu memaksa. Yang kedua, memonopoli. Apa yang dimonopoli? Yang dimonopoli oleh suatu negara adalah hak untuk menetapkan tujuan bersama. Jadi tujuan bersama itu sebuah negara apa? Ya, ditentukan. Nah, itu kemudian dimonopoli oleh sebuah negara, ya. Jadi negara memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama rakyat, ya. Yang ketiga adalah mencakup semua. Apa artinya? Semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Itu adalah maksudnya dari mencakup semua. Jadi ada 3 sifat hakikat negara. Apa? Memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Sampai sini cukup paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini adalah unsur terbentuknya suatu negara. Jadi suatu negara itu bisa dibilang sebuah negara ketika ada beberapa hal ini. Ada 4 item, ya. Yang pertama, sebuah negara dibilang negara ketika ada apa? Ada wilayah. Ada wilayah kekuasaan, ya. Wilayah kekuasaan di sini adalah tempat menetapnya suatu negara yang terdiri, kalau sebuah negara ya, dari 3 hal, 3 wilayah kekuasaan. Yang pertama kekuasaan darat, yang kedua kekuasaan laut, yang ketiga kekuasaan udara, yang keempat adalah wilayah ekstrateritorial, yaitu adalah yang pertama tadi wilayah, ya, unsur terbentuknya negara. Yang kedua, unsur terbentuknya negara, setelah ada wilayahnya ada apa? Ada yang menetap di situ, atau kita bilangnya adalah rakyat, ya. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni di suatu negara dan taat pada peraturan negara tersebut. Di situ adalah pengertian dari rakyat, ya. Yang ketiga adalah apa? Unsur terbentuknya negara, pemerintahan yang berdaulat. Daulat artinya adalah tertinggi. Jadi pemerintahan yang tertinggi di sebuah negara. Suatu pemerintahan yang mempunyai kedaulatan untuk menjalankan tugas dan kewenangan di sebuah negara tersebut, ya. Hal yang keempat, unsur terbentuknya negara adalah pengakuan dari negara lain. Ini yang tidak kalah penting, ya. Ketika kita memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan, kita harus juga memiliki pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan di sini dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Ada pengakuan de facto dan ada pengakuan de jure. Apa itu de facto? De facto adalah berdasarkan fakta atau kenyataan. Itu adalah de facto. Yang kedua adalah de jure. De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. De facto, faktanya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, itu adalah fakto, de facto. Kemudian pengakuan berdasarkan de jure, ya, berdasarkan pernyataan resmi dari hukum internasional. Nah, menurut hukum internasional, Indonesia itu merdeka diakuinya itu pada tahun berapa? Ya, itu adalah pengakuan de jure, pengakuan atau pernyataan berdasarkan hukum
internasional. Ya. Oke, sampai sini cukup paham pembelajaran yang Ibu sampaikan mengenai sifat dan hakikat negara. Ya. Kalau cukup paham, Ibu cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai hakikat bangsa dan negara. Ya, bisa direview lagi tadi apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai pengertian bangsa, kemudian pengertian negara, unsur terbentuknya suatu bangsa, unsur terbentuknya suatu negara, ya, sifat hakikat negara. Ya, jangan sampai lupa tadi beberapa hal yang Ibu sampaikan. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat bangsa dan negara. Ibu mengingatkan sekali lagi, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, bagi yang belum mengisi link absensi, silahkan membuka Google Classroom dan mengisi absensi. Oke, anak-anakku sekalian, walaupun kita belajarnya semuanya dari rumah, masih belajar jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat, ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga corona ini segera berlalu dan kita dapat tatap muka secara langsung. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.